ada orang kalau dia mengajar di pengajian, hadis yang pertama diajarkan adalah ainallah. Itu untuk menjebak. Nanti ketika kita ditanya ainallah, kita bilang serahkan pada Allah, berarti kita udah dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kita dianggap mu'attilin. Kalau kita mengatakan Allah itu ditakwil fis sama, istaula, istawa bermakna istaula, berarti kita sudah mentakwil. Asy'ariyun kadzabun finnar. Mesti berani mengatakan Allah fis sama. Jadi hadis pertama untuk menjebak. Maka saya pun dikasih judul ainallah. Menjebak juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sayyidi Syekh Fadilatul Ustaz Muhammad Abdi hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang sama-sama kita hormati moderator kita Ustadz Samsuatir, Ketua Ikatan Alumni Bapak Zulkifli Syukur, para asatiz wal ustazat, at-tullab wat talibat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam tradisi belajar hadis, biasanya hadis pertama yang dikaji dalam musal salat bil awaliyah adalah hadis rahmah. Jadi kalau guru hadis pertama kali mengajar hadis, biasanya hadis yang diajarkannya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu semuanya. Tapi sekarang ada orang kalau dia mengajar di pengajian, hadis yang pertama diajarkan adalah ainallah. Itu untuk menjebak. Nanti ketika kita ditanya ainallah, kita bilang serahkan pada Allah, berarti kita udah dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kita dianggap mu'attilin. Kalau kita mengatakan Allah itu ditakwil fis sama, istaula, istawa bermakna istaula, berarti kita sudah mentakwil. Asy'ariyun kadzabun finnar. Mesti berani mengatakan Allah fis sama. Jadi hadis pertama untuk menjebak. Maka saya pun dikasih judul ainallah. Menjebak juga ini. Hadis yang selalu dipakai hadis jariyah yang ada dalam Sahih Muslim. Ayat yang selalu dipakai Ar-Rahman 'alal arsy istawa, aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi. Fawqa di atas, man fis sama di langit, 'alal arsy istawa istaqarra jalasa, duduk di atas kursi. Bagaimana salaf memahami teks di atas? Kata Sayyidina Ali, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan untuk menempatkan zatnya. Kalau sebelum ada arsy Allah tak bertempat, setelah diciptakannya arsy dia berpindah ke arsy,
berarti batallah mukhalafatuhu lil hawadis, berarti dia berubah. Berarti sama kita meyakini akidah hulul. Hulul itu adalah Allah bertempat kepada baharu, Allah qadim bertempat kepada yang baharu. Apa bedanya mereka menyesatkan hulul? Mereka sendiri memahami hulul, karena Allah dikatakannya berada di aras, Allah qadim, aras baharu, yang qadim ditempatkannya ke baharu. Apa kata Sayyidina Ali? Qad kana wala makana wa huwal ana ala makana. Qad kana dulu ala makana, wala makana tak ada tempat, wa huwal an ala makana, dia sekarang sama macam dulu. Sebelum ada tempat dia sudah ada, ketika tempat itu ada pun dia tak berpindah kepada tempat. Kalau berpindah dia ke tempat, berarti sifat dia tidak ada lagi sifat qadim, berarti dia sudah baharu. Itu salaf yang pertama, Sayyidina Ali. Bagaimana salaf memahami teks di atas? Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Al-kaifu ghairu ma'qul, wal istiwa'u ghairu majhul, wal iqraru bihi iman, wal juhudu bihi kufrun. Mafhum pemahaman Ummu Salamah ini tafwid, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabi'ah waktu ditanya? Wal kaifu ghairu ma'qul, wa minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina tasdiq. Kita hanya percaya saja tanpa harus meyakininya secara zahir bertentangan. Begitu juga kata Imam Malik, al-kaifu ghairu ma'qul, wal istiwa'u minhu ghairu majhul, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'ah, wa inni akhafu an takuna dhallan, wa amara bihi fa. Kata dia, keluarkan ini. Lalu kemudian pun dikeluarkan. Kemudian kunna inda Malik bin Anas, kata Malik bin Anas, kama wasafa nafsahu wa la yuqalu lahu kaifa, wa kaifa anhu marfu', wa anta rajulu su' sahibu bid'atin akhrijuhu, keluarkan orang ini. Lalu kemudian Imam Sufyan Uyainah berkata, kullama wasafa Allahu min nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu, maka tafsirnya, penjelasannya adalah dengan membaca ayat itu. Wasukutu alaih, sukut. Itu paham yang pertama, maknanya tafwid, serahkan saja kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Ibnu Uyainah berkata, ma wasafallahu bihi nafsahu fatafsiruhu qira'atuhu. Kalau Allah memberikan sifat khabariyah tentang dirinya, maka tafsirnya adalah dengan membacanya saja. Yadullah fawqa aydihim, ar-rahman 'alal arsy istawa, laisa illa li ahadin an yufassirahu illallah. Tidak ada yang bisa menafsirkannya kecuali Allah Ta'ala. Makanya mereka selalu mengatakan wallahu a'lam bishawab. Mazhab yang pertama adalah tafwid, menyerahkannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Man qala annahu bidzatihi fi kulli makan au fi makan fakafir. Siapa yang mengatakan Allah fi kulli makan, kafir. Siapa yang mengatakan Allah fi makan, kafir. Li'annahu yalzamu minhu qadimal makan, karena kalau kita katakan dia di tempat itu, di aras, berarti aras itu pun ikut menjadi qadim, aras itu pun ikut menjadi kekal. Apa kata Ibnu Qudamah? Faminhum man amarraha kama ja'at, dijalankan saja, dipahami saja, dibaca saja ayat itu sebagaimana datang, min ghairi tafsir, tanpa ada ditafsirkan. Apa kata dia? Amirraha kama ja'at, bacalah dia sebagaimana dia ada, tidak perlu ditafsirkan. Maka mereka mengatakannya tafsiruhu qira'atuhu, tafsirnya adalah dengan membacanya. Inilah yang disebut dengan faham tafwid, sifatnya tafwid. Orang yang menyerahkan itu mufawwidun. Ijma' salaf, kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Mereka ijma' bahwa Allah Ta'ala itu tidak diliputi tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku waktu bagi Allah, karena tempat dan waktu itu ada belakangan. Dia muhdas, dia ciptaan, sedangkan Allah qadim, maka tempat dan waktu tidak berlaku bagi Allah. Apa kata Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah? Wa ta'ala 'anil hudud, Allah tidak bisa diberikan batas, atas bawah kanan kiri, tak bisa. Wal ghayat, tak ada akhirnya, ujungnya di sini, pangkalnya di sini, tak ada. Wal arkan, tak ada tiangnya. Wal a'dha, tak ada anggota tubuhnya, bertangan, bermata, berkaki, tak ada, berbetis, tak ada.
Wal adawat, tidak ada alat-alat. La tahwihil jihad as-sitt, Allah tidak bisa dibatasi dengan 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang, tak bisa. Apa kata Ibnu Fawraq? Inna ma'na qawlahu aynallah isti'lam liman zilatihi. Pertanyaan tentang aynallah itu bukan pertanyaan di mana tempatnya, tapi di bagaimana kedudukan Allah. Manzilah, bukan makan. Apa kata Imam Al-Baji? Uluwi halihi wa rif'atihi, tentang Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha agung, bukan tempatnya di atas. Apa kata Imam Nawawi? Laisat ala zahiriha, tidak bisa dipahami ayat-ayat dan hadis itu mengikut zahirnya. Bal muta'awwilatun inda jami'ihim, mesti ditakwilkan. Maka 3 hari yang lalu saya dapat video dari Ustadz Nur Hadi Husain, Ustadz Nixon, orang yang menyalah-nyalahkan Imam Nawawi. Kata dia Imam Nawawi ini condong ke Asy'ari, maka Imam Nawawi sesat. Ibnu Hajar Al-Asqalani condong ke Asy'ari, Imam Nawawi pun sesat. Ustadz Nixon minta saya menjawab itu. Saya pun meminta pula ke Ustadz Al-Nabdinar menjawab itu, supaya dia menjelaskan. Adik-adik dari Islamic Center Al-Hidayah mau menjawab nih, bagus juga. Saya udah capek udah. Laisat ala zahiriha, tidak bisa dipahami secara tekstual zahir ayat dan hadis itu. Bal muta'awwilatun, dia mesti ditakwilkan. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wasfuhu bil ulu, mensifati Allah dengan di atas ulu, min jihatil makna, wal mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Di atas itu maksudnya makna mulia, mustahil dipahami min jihatil his, mustahil dipahami dengan fisik. Di atas, Allah di atas aras, duduk dia di atas aras. Nanti jam 3 malam turun dia ke bawah, habis itu naik lagi, turun lagi. Apa kata Imam As-Suyuti? Yufawwadu ma'nahu wa la yukhadu fihi ma'at tanzih. Maknanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanzih, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzalika li'annahu munhasirun fis sama' kama annahu laysa munhasiran fi jihatil Ka'bah. Tidak bisa dipahami bahwa Allah itu terkurung, tinggal menetap di langit, sebagaimana orang sholat memahami Allah berada di dalam Ka'bah. Allah mawujud bila makan, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mawujud bila makan. Sebelum makan itu ada, dia sudah ada. Maka ketika makan itu ada, dia tak berpindah kepada makan. Allah mawujud bila makan, bukan Allah alal arsh bimaknal his, bukan pula Allah fi kulli makan. Kesimpulannya, 1, tafwid, serahkan saja pada Allah Ta'ala. Yang kedua, takwil, mentakwilkan. Maka kalau kita lihat beberapa sahabat juga mentakwilkan. Apa kata mereka mentakwilkannya? Imam wal istiwa'u fi kalamil Arab munsharifun ala wujuh minha al-intiha. Banyak makna istiwa itu. Di antara maknanya adalah selesai melakukan sesuatu. Jadi di antara maknanya ada istaula, ada intaha minasyai' dan lain sebagainya. Tapi tidak dipahami istaqarra wa jalasa, Allah menetap dan duduk di atas arsy. Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, apa kata dia? Annahum yunsibuna ma yaquluna ila salafina salih. Ada orang-orang yang menisbatkan pendapat kepada salafus salih, wa yukhayyiluna ila nas annahum salafiyun. Mereka ini adalah orang yang halu, berhalusinasi bahwa mereka adalah salaf, padahal mereka sebetulnya bukan salaf. Wa yaquluna innahu istawa 'alal 'arsyihi bi dzatihi. Mereka mengatakan Allah itu istawa di atas aras bizatihi, sebagaimana saya duduk di atas kursi ini, begitulah Tuhan itu berada di atas aras bizatihi, dengan zatnya. Pertama dikatakannya Allah duduk di atas aras,
lakinna julusahu laisa kajulusina. Allah duduk di atas aras, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Allah punya betis, betisnya tak sama dengan betis kita. Itulah yang dibilangnya salaf. Padahal itu ba'idun anis salaf, karena salaf tak ada yang bisa begitu. Salaf tak pernah melakukan seperti itu. Apa maksud Syekh Az-Zarqani? Innahu istaqarra fawqahu istiqraran haqiqiyan. Allah itu menetap di atas aras hakiki, memang zatnya di atas. Ghairu annahum ya'uduna fayaqulun, tapi kemudian kata mereka laisa kastiqrarina. Dia di atas aras, duduk di atas aras, menetap di atas aras, tapi tak sama macam duduknya kita. Membingungkan. Itu juga mereka lakukan. Istaqarra laisa kastiqrarina. Dhahika, memahami hadis tentang Allah ketawa, tapi ketawanya tak sama macam ketawa kita. Harwala, berlari, Allah lari, tapi larinya tak sama macam lari kita. Nasinahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Mereka mengisbat sifat nasi itu, tapi Allah tak sama macam nasi kita. Kalau takwil, dia takwilkan yadullah fawqa aydihim, yadu al-qudrah. Kalau tafwid paling mudah, serahkan aja sama Allah, tak perlu ditafsirkan. Dia enggak, setelah ditafsirkannya, habis itu semi-semi, setengah tafsir setengah takwil. Mazhab membingungkan. Tafwid jelas, takwil pun jelas. Kalau dia tidak, pertama dia isbat, habis itu dia nafi. Dia isbat bahwa Allah punya gelak, ketawa. Dia isbat bahwa Allah punya wajah. Dia isbat bahwa Allah punya betis, yauma yukshafu an saqin. Lalu setelah itu ditasbihkannya dengan makhluk. Habis itu ditajassimkannya Allah. Habis itu dinafikannya. Itulah yang membuat terjerumus ke dalam tajassim wa tashbih. Wa amma tafsiruhu bil julus, yang warna kuning di atas. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala Ibnu Al-Qayyim fi as-Sawa'iq an Kharijah bin Mus'ab Ar-Rahman 'alal arsy istawa hal yakunul istiwa illal julus. Inilah yang menjadi pegangan mereka. Jadi arti istawa 'alal arsy, jalasa 'alal arsy bizatihi. Allah duduk di atas arsy dengan zatnya. Yang tadi ini maraji yang kedua. Ini kitabnya tidak bisa maka saya minta pakai Infocus karena saya mengutip sama kitabnya sekali dalam bentuk PDF. Hal yakunul istiwa illa bijulusin. Mereka memahami istiwa itu artinya duduk di atas arsy. Allah duduk di atas arsy. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala, sama macam yang tadi dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Duduk Allah itu di atas arsy, dan Allah itu berat sekali. Tuhan itu berat, tak sanggup menyebut Allah. Tuhan itu kata dia duduk di atas arsy, dan Tuhan itu berat sekali. Saking beratnya, wa innahu la ya'itu bihi atitur rahli al-jadid birakibihi. Onta, kalau penumpangnya itu terlalu berat, maka onta itu mengerang dia. Begitulah aras itu mengerang, saking beratnya Tuhan itu di atas aras. Makanya kelanjutan habis mengkaji akidah ini, ujung-ujungnya nanti menjadi ateis, tak bertuhan. Al-wuqu'u fi tajsim kafir, kata Imam Nawawi. Famimman yukaffaru, di antara orang yang dikafirkan adalah man yujassimu tajsiman sharihan, orang yang menjisimkan, memfisikkan Allah dengan yang sharih, jelas. Tak ada yang lebih jelas lagi daripada itu. Duduk di atas aras, istaqarra wa jalasa, dan dia berat sekali, saking beratnya sampai aras itu mengerang, saking beratnya Tuhan itu. Adapun menggunakan istilah Wahabi, itu adalah ulama besar, saudara kandungnya sendiri, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bukan orang Indonesia, bukan penjajah Belanda,
Karena ada beberapa video mengatakan itu adalah nama yang diberikan penjajah Belanda. Enggak. Yang mengasih nama Wahabi itu saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Nama kitabnya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Satu lagi bukunya bisa di-download, Fitnatul Wahhabiyah. Yang menulis adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Rata-rata sanad Sahih Bukhari orang di Indonesia itu sampainya kepada kiai-kiai Jawa Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari belajarnya dari Syekh Mahfud Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi mengambilnya dari Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Beliau yang menulis kitab ini. Beliau yang menjadi saksi melihat bagaimana muazzin yang membaca innallaha wa malaikatahu disuruh berhenti karena membaca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah. Karena tak mau berhenti dipancung sama Wahabi. Jadi kalau berkuasa dia di Riau ini lama, habis nanti muazzin ini kena pancung. Yang berani membaca innallaha wa malaikatahu. Sanad kitab Sahih Bukhari, Syekh Hasyim, Syekh Mahfud, Syekh Baksyata, Ahmad Zaini Dahlan. Hadis jariyah yang selalu dijadikan dalil itu, kata Imam Nawawi, qauluhu aynallah qalat fis sama man ana anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadzal hadis min ahaditsis sifat. Ini hadis sifat. Wa fiha madhhabani. Ada dua mazhab. Sudah kita bahas kata beliau. Pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Itulah dia tafwid. Percaya saja tanpa harus mentakwilkannya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa tanzihuhu an simatil makhluqat. Disucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, bahwa dia bertempat, bahwa dia berarah, bahwa dia di atas. Yang kedua, ta'wiluhu bima yaliqu bihi. Yang kedua adalah takwil. Jadi dari mulai salaf sampai khalaf itu mazhabnya memahami ayat sifat, ayat mutasyabihat adalah dua. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Terserah mau pilih yang mana, tafwid atau takwil. Takwil adalah manhaj salaf. Ada yang mengatakan takwil ini buatan Imam Asy'ari. Asy'ari sesat, yang mengikut Asy'ari sesat. Asy'ari mentakwil. Imam Asy'ari tidak mentakwil. Imam Asy'ari menyusun akidah berdasarkan salaf, karena salaf mentakwil. Mana buktinya salaf mentakwil? Nih, Ibnu Abbas mentakwil. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Apa kata Ibnu Abbas? Artinya natrukuhum minar rahmah. Makna nansahum, natrukuhum. Yauma yukshafu an saqin. Allah disingkapkan betis Tuhan. Mereka mengisbat Tuhan punya betis, tapi betisnya tak sama macam betis kita. Ibnu Abbas mentakwil. Apa kata Ibnu Abbas tentang yukshafu an saqin? Al-amrus syadid al-mufzi'. Perkara huru-hara yang sangat hebat pada hari kiamat. Itu arti betis tersingkap, bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Imam Malik mentakwil tentang Allah turun sepertiga malam. Kata Imam Malik, innallaha yanzilu fil laili ila sama'i dunya. Qala Malik, yatanazzalu amruhu. Perkaranya. Imam Ahmad mentakwil. Apa kata Imam Ahmad? Wa jaa'a rabbuka. Apa takwilnya? Jaa'a sawabuhu. Imam Ahmad mentakwil, Imam Malik mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil. Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Jadi kalau ada mengatakan orang mentakwil masuk neraka, Ibnu Taimiyah pun ikut masuk neraka. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Apa kata dia? Qad qala fihi ta'ifatun minas salaf fa thamma qiblatullah. Fa thamma wajhullah ditakwilkan Ibnu Taimiyah, fa thamma qiblatullah, bukan wajhullah. Imam Hafiz Ibnu Hajar pun mentakwil. Ini saya tunjukkan beberapa bukti tentang mentakwil. Sufyan As-Sawri mentakwil, Imam Al-Farra mentakwil, Imam Al-Akhfas mentakwil, Imam Hasan Az-Basri mentakwil, Ibnu Qutaibah mentakwil. Fazkuruni azkurkum. Ini takwil, ini bukti-bukti takwil. Nah.
Nanti filenya di-share ke adik-adik sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil, Imam Hasan Al-Basri mentakwil tentang wasi'a kursiyuhu, Ibnu Abbas mentakwil, Az-Zujaj mentakwil, fala yughayyiranna khalqallah takwil, atfa Allah juga ditakwil. Karena maknanya sama, maka saya lewatkan, yang saya tunjukkan yang penting-penting saja. Ya'ti rabbuka ditakwil Ibnu Abbas. Fal yawma nansahum ditakwil oleh Imam Tabari, Imam Al-Maturidi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suddi, Imam Ibnu Hatim Ar-Razi mentakwil semua. Summa stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ditakwil oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, istawa amruhu kata dia. Tentang nasullah ditakwil juga oleh Imam Ibnu Abbas. Allahu nurus samawati wal ard ditakwil oleh Ubay bin Ka'ab, ditakwil oleh Imam At-Tustari, ditakwil oleh Imam Malik, Ibnu Qutaibah, Imam Tabari mentakwil semua. Jadi nyatalah bahwa takwil bukan mazhab yang didirikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, tapi takwil adalah disusun oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan salaf. Mimma amilat aidina, tidak dikatakannya aidina itu tangan kami, kata Imam Al-Basri al-quwwah, kata Imam Al-Maturidi al-quwwah, min san'atina, kata Imam As-Suddi. Ini salaf semua. Yadullah fawqa aidihim, kata Imam Ibnu Abbas, yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Bukan tangan Allah itu di atas, tangan makhluk di bawah. Tajri bi a'yunina, dengan mata kami, kata Imam Ad-Dhahhak dan Sufyan Ibnu Uyainah, guru Imam Syafi'i, bi ilmina, bi amrina, bukan bi a'yunina, dengan mata kami. Mereka mengatakan mata Tuhan, Tuhan punya mata, tapi matanya tak sama dengan mata kita. Yauma yukshafu an saqin, ketika disingkapkan betis, kata Ibnu Abbas, al-qiyamah was-sa'atu wa syiddatuha, huru-hara hari kiamat. Tafsir Tabari, yauma yukshafu an saqin hina yukshaful amru wa tabdul a'mal wa kasfuhu dukhulul akhirah wa kasful amri anhu. Imam Tabari mentakwil, la akhaznahu bil yamin, kata Imam Ibnu Abbas dan Farra dan Imam Tabari dan Zujaj, Abu Bakar As-Sijistani, al-quwwatu wal qudrah. Mereka mentakwil. Jadi kalau dituduhkan Abdul Somad itu Ustadz Subhat karena mentakwil, Subhat semua lah salaf ini. Saya sebetulnya menjelaskan ini untuk menjelaskan diri saya juga, bukan sekedar menjelaskan mazhab Asy'ari. Mudah-mudahan setelah dijelaskan ini, adik-adik dari Islamic Center membuat video, jadi saya tak diserang lagi berbalik ke adik-adik ini. Min aqidatina, kata Salafi, anna Allah azza wa jalla yanzilu fi sulusil lail wa annahu ya'ti yaumal ma'ad lil fasli bainal ibad. Sedangkan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa yanzil artinya yanzilu amruhu. Yang sebelah kiri yang Sahih Muslim itu yang Salafi asli, yang sebelah kanan yang KW. Saya tunjukkan, nih yang salaf, nih yang salaf, nah ini yang KW. Tentang yadullah, kata yang salaf, yadullah itu artinya
Yadullah bil wafa lamma wa'adahum minal khair. Allah menunaikan janjinya kebaikan-kebahagiaan dia kasih. Itu arti yadullah. Sedangkan mereka mengatakan yadullah itu adalah Allah punya tangan. Isbatul yadaini lillah. Allah punya tangan. Wal kaf, Allah punya tapak tangan. Wal asabi, Allah punya jari-jari. Wa wasfu yadaihi bil yamin was shimal. Dia punya tangan kanan, tangan kiri. Fi hadisin akhar, dalam hadis lain tangannya dua tapi dua-duanya kanan. Dulu waktu ada jamaah melapor, Ustadz ini diajarkan di Islamic Center Bangkinang. Saya waktu itu tak percaya, tapi setelah baca ini berarti inilah yang dibacakan itu. Walahu shimal lakin la tusbihu shimal al makhluqin. Sesudah dibilangnya Tuhan punya tangan, punya tapak tangan, punya tangan kiri, tangan kanan, tapi tak sama macam tangan makhluk. Itulah yang dibilang, yang disampaikan Imam Zurqani tadi, mazhab membingungkan itu. Nih contoh lain, wasna'il fulka bi a'yunina. Ibnu Abbas mentawil, buatlah kapal itu dengan mata kami. Kata Ibnu Abbas maknanya bihirasatina, dengan penjagaan kami. Tapi kata mereka apa maknanya? Kata dia, anna lillah, tengok yang saya buat, yang salafi wahabi, anna lillahi ainain, Allah punya dua mata, isnatain, dua mata, yanzuru bihima haqiqatan, melihat dengan mata itu hakiki, alal wajhil laik. Nah di ujungnya alal wajhil laik. Fahuma ainani, Allah tuh punya dua mata, haqiqatani, hakiki mata. Padahal Ibnu Abbas mentakwil, yang salafus saleh mentakwil, yang salaf KW zahiri, tasbih, tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Dhahikallah, Allah ketawa. Tentang hadis Allah ketawa, apa kata salafus saleh tentang Allah ketawa? Artinya adalah Allah ridha birrahmah. Allah tadi malam ketawa menengok kalian berdua wahai sahabat. Yang sahabat pura-pura memasak, pura-pura makan, matikan lampu, lalu tamunya itu makan. Besok kata Nabi, Allah ketawa menengok kalian berdua tadi malam. Ketawa di situ maksudnya Allah ridha. Salafi enggak, mereka mentakwil, tidak mentakwilkan. Lalu apa kata mereka? Ala zahiriha, Allah betul-betul ketawa. Kitab Tauhid min Sahih Bukhari. Jari-jari Tuhan, jari-jari Tuhan, mereka betul-betul mentakwilkan jari-jari Tuhan. Apa kata mereka? Al-muradu bi isba' hakiki, Allah memang betul-betul punya jari-jari. Takfirul Asy'ariyah, Asy'ari kafir. Ini bukti-bukti. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan fitnah itu kami ini takfiri, ini bukti-buktinya. Mereka mengatakan Asy'ari kafir. Nih, Nur al-Darb, hazihi al-firqah an-najiyah alladzina ijtama'u 'alal haqq alladzi ja'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlul hadis. Adapun yang selain daripada itu adalah tukhalihum fiha mutawaidatun bin nar, orang yang bertentangan dengan mazhab kami kafir, masuk neraka. Asy'ari kafir. Anna kufral mu'attilah a'zamu min kufril mumassilah. Asy'ariyah, kata dia diantaranya adalah Asy'ariyah kafir. Jadi akar radikalisme itu inilah dia. Nanti ujung-ujungnya membunuh Asy'ari. Siap-siaplah adik-adik sekalian. Asy'ari sesat, Asy'ari musyrik, Asy'ari kafir. Ini dalilnya, ini bukti-buktinya. Asy'ari masuk neraka, ini buktinya. Takwil Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ditakwil oleh Imam Bukhari, wajhah itu kata Imam Bukhari illa mulkah, karena tak layak wajah ini bagi Allah, maka illa mulkah. Lalu kemudian ditakwil apa komentar Albani, ya laitahu lam yaqulhu, andai dia tak mengatakan seperti itu, tak layak. Imam Bukhari pun disalahkan oleh Albani. Albani menyalahkan Bukhari, itu buktinya di atas. Akar radikalisme. Imam Syarawi kata dia akidahnya menyimpang, tukang dongeng,
tak boleh diambil ilmunya. Syekhul Mufassirin, ulama Azhar, 15 tahun mengajar di Makkah. Apalagi lah kita. Syekh Yusuf Qaradawi kata dia anjing menggonggong. Muqbil bin Hadi menulis buku Iskatul Kalbil Awi, Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskatul Kalbil Awi, membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, dikatakan mereka anjing, padahal ini ulama paling moderat. Apalagi ini. Jadi apa solusinya? Satu, jangan hanya menghafal Quran dan hadis, tapi memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, berpegang pada akidah menurut Imam Al-Asy'ari, fikihnya mazhab, tasawufnya sunni menurut Imam Al-Ghazali, kaifiat zikirnya menurut tariqah mu'tabarah, di antaranya tariqat Naqsyabandiyah. Tiga, menghidupkan kembali kajian turas. Inilah yang sedang kita lakukan ini. Masih ada lagi di Kabupaten Kampar yang mengkaji turas, melanjutkan seperti yang dilakukan oleh Abuya Bakhtiar Daud rahimahullah. Empat, menggunakan media FB, IG, TikTok, YouTube untuk menyebarkan pemikiran Ahlussunnah melawan Ahlul Bid'ah. Karena kalau mereka terus yang update, posting, nanti lama-lama orang menyangka yang batil betul, yang betul batil. Lima, mempererat jalur ukhuwah melalui muzakarah. Jadi muzakarah yang kita lakukan ini termasuk salah satu usaha kita. Alhamdulillah pas 30 menit. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz